Teman-teman, sesuai dengan janji saya bahwa setelah finish melakukan proses penanaman bandana F1, ya kita mulai langsung memasuki pemanenan ke kacang panjang. Ini sisa lahan, ini adalah sisa lahan dari proses penanaman timun bandana F1 yang kemarin sudah saya review. Bisa disimak pada video saya sebelumnya. Dan ini adalah petikan ketiga ya teman-teman, petikan ketiga pada penanaman kacang panjangnya ya teman-teman. Ini petikan ketiga. Memasuki petikan ketiga ini penampakannya seperti ini. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan, ketika saya selesai melakukan proses penanaman mentimun, kita langsung ke proses penanaman kacang panjang. Jadi sengaja hal ini saya lakukan karena sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, masih banyak juga yang bertanya, katanya, "Bang, apakah setelah melakukan proses penanaman kita boleh melakukan proses penanaman cabai kembali? Apakah kita setelah menanam terong kita bisa melakukan penanaman terong kembali?" Jadi kalau saya ya teman-teman, kalau saya sistemnya adalah sistem rolling, sistem perputaran. Jadi kita rolling, kita putar. Satu musim kita tanami terong, musim berikutnya kita tanami cabai, musim berikutnya kita tanami mentimun, dan setelah mentimun barulah kita melakukan proses penanaman kacang panjang seperti ini. Ya teman-teman, ini bertujuan agar yang pertama adalah menghindari dari jamur, baik itu jamur yang menyebabkan busuk batang ataupun busuk akar, atau sering kita menyebutnya layu fusarium ataupun layu bakteri. Yang selanjutnya adalah kita menghindari jika tanaman hanya itu-itu saja, maka cenderung tanaman tersebut sulit untuk tumbuh. Tumbuh sih tumbuh, tetapi tidak maksimal sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Dan yang selanjutnya adalah untuk proses keberlangsungan lahan ya teman-teman. Jika kita selalu merolling atau menggunakan pergantian tanaman, itu akan semakin bagus untuk lahan yang kita miliki. Dan yang selanjutnya adalah kenapa kita melakukan proses perollingan antar tanaman. Jadi hama yang ada, baik itu hama eksternal atau hama internal yang ada pada lahan yang kita miliki, itu cenderung dapat kita tanggulangi ya teman-teman. Dan ini kan sebelah atas yang ini tanaman terong propita F1 petikan ke-36 kali, ini dinyatakan sebentar lagi sudah finish. Tetapi sekarang juga masih ada, kita panen hanya jumlahnya sedikit ya teman-teman. Nah, itulah alasan kenapa kemudian saya merolling tanaman-tanaman yang kita tanam dengan tujuan yang sudah tadi saya jelaskan ya teman-teman. Dan kemudian setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk merawat tanaman kacang panjang yang kita miliki agar tentunya terhindar dari hama ulat ya teman-teman. Oleh karenanya maka simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman yang masih bingung dalam proses penanganan hama ulat, tentunya teman-teman bisa mengatasi akan pentingnya penanganan hama ulat ya teman-teman. Dan sekali lagi saya tekankan, untuk para petani kacang panjang, kita fokusnya ke proses pengendalian ulat ya teman-teman. Jadi ke proses pengendalian ulat itu artinya karena memang untuk proses penanaman kacang panjang itu sangat-sangat riskan sekali terhadap serangan ulat. Dan biasanya ulat itu menyerang ketika memang dalam kondisi bunga seperti ini, biasanya telurnya itu sudah nempel ya teman-teman. Dan untuk proses pengendaliannya, kalau saya hanya menggunakan dangke atau menggunakan flivaton. Karena masih banyak juga yang bertanya untuk para petani pemula khususnya, katanya, "Bang, bagaimana cara proses pengendalian hama ulat ya teman-teman terhadap tanaman kacang panjang yang kita miliki?" Jadi kalau saya untuk proses pengendalian hama ulat itu, kita menggunakan dangke seperti ini. Ya, dangke ini bentuknya tepung, bahan aktifnya adalah metomil 40%. Nah, ini hama sasarannya ulatnya sudah beberapa kali saya review sebelumnya untuk dangke ini. Ada ulat seperti ini. Dan untuk dosisnya, kalau saya menggunakan 2 sendok makan per 16 liter air ya teman-teman. Karena memang jika salah penanganan atau telat dalam melakukan proses penanganan, ini adalah contoh buah yang sudah terkena hama ulat ya teman-teman. Jadi nantinya bentuknya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka tidak bisa kita konsumsi atau tidak bisa kita jual ya teman-teman untuk kacang panjangnya.
Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, ada juga pripaton. Pripaton itu memang harganya lebih mahal ketimbang dangke ya teman-teman. Harganya lebih mahal ketimbang dangke, tapi untuk proses pengendalian hama ulat seperti yang saya lakukan dengan menggunakan dangke atau pripaton itu sangat bagus ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya? Nah, saran saya adalah ketika teman-teman ingin membudidayakan tanaman kacang panjang, jadi sebelum masuk ke fase generatif atau fase pembuahan, itu harus sudah kita lakukan proses perawatan terhadap hama ulat ya teman-teman. Artinya 14 hari setelah tanam, mulai dari 4-5 helai daun setelah tanam itu, kacang panjang yang kita miliki harus dispray dengan anti ulat ya teman-teman, baik menggunakan dangke atau menggunakan pripaton ya teman-teman, seperti itu. Karena kalau telat itu daunnya sudah pasti tidak akan bagus, bolong-bolong, dan kemudian ke depan itu kalau sudah bertelur ulat tersebut, maka nantinya kacang panjang yang kita miliki itu sangat-sangat tidak bagus ya teman-teman. Oke, baiklah, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses penanaman kacang panjang setelah proses penanaman mentimun bandana ya teman-teman, dan hal-hal apa saja yang harus saya lakukan. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.